Angin puyuh berwarna hijau besar tampak berkelap-kelip ketika terwujud di atas langit. Kemudian angin puyuh itu pun mulai bergetar dan dengan pelan-pelan tiba-tiba berhenti. Setelah itu terlihat terdapat dua sosok yang terlihat seperti pria dan wanita perlahan turun di samping kursi yang telah mereka sediakan. Tanpa diduga, 4 Zunze atau lebih kita kenal dengan sebutan Dozun telah tiba di pertemuan ini. Perjalanan ini memang sangat berharga, dan dilihat dari gelar Dozun di atas, saat nanti Xiaoyan sudah menjadi Dozun, kemungkinan sebutannya akan menjadi Xiao Zunze. Biasanya sulit untuk bisa melihat seorang elit Dozun, namun 4 dari mereka telah muncul bersama pada saat bersamaan. Pertemuan besar 4 pavilion ini memang sangat luar biasa. Tidak heran hal ini banyak sekali menarik perhatian orang banyak. Mereka sampai rela datang untuk bisa menyaksikan pertemuan besar ini. Hehehe. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang terakhir di pertemuan kali ini, ucap Lei Zunze. Xiaoyan sudah bertemu dengan Mu Qingluan. Namun ini pertama kalinya dia bertemu dengan Feng Zunze. Matanya tidak mau terlepas dari sosok luar biasa yang menjadi teman guru dekatnya ini. Guru dan temannya benar-benar merupakan orang yang sangat luar biasa. Feng Zunze pada saat itu mengenakan jubah hijau. Rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya, memberinya semacam penampilan yang tampan dan rupawan. Wajahnya itu tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, tapi orang masih bisa melihat ketampanan dan kegagahannya. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Dozun lainnya yang hadir di sana. Benarkah dia Feng Zunze? Kegembiraan terlintas di matanya Xiaoyan. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini beberapa kali dari gurunya. Orang ini dapat dianggap sebagai teman gurunya yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersama-sama. Jika kata-kata ini benar dan bisa menghargai hubungan itu seperti yang gurunya gambarkan, Xiaoyan seharusnya bisa mendapatkan seorang penolong yang benar-benar hebat kali ini. Lei Zunze dan Jian Zunze di tempat duduk tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ketika mereka melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada salah satu dari 3 lainnya. Oleh karena itu, kedua orang ini masih menangkupkan kedua tangannya dengan sopan meskipun mereka sudah berbagi status yang sama. Namun, Wang Quanzunze yang berada di samping tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze dan sedikit tidak suka kepadanya. Setelah meliriknya, dia pun segera memalingkan muka tampak seolah-olah dia tidak mau melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau itu tersenyum dengan hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze, namun tidak dengan Huang Quanzunze. Meskipun 4 pavilion takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quanzunze ini. Selain itu, sifat penghinaan dan kejam pihak lainnya adalah hal-hal yang Feng Zunze tidak sukai. Ya, sifatnya tidak jauh berbeda dengan sifatnya guru Xiaoyan yaitu Yao Lao. Setelah beberapa dari mereka saling menyapa, Lei Zunze pun berbicara. Hari ini adalah hari yang baik, di mana pavilion angin petir akan mengadakan pertemuan besar. Terima kasih semuanya karena sudah mau datang menghadiri acara ini. Namun, aku pikir semua orang pun pasti menyadari aturan dari pavilion angin petir, dan aku berharap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar kali ini. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti halilintar yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani untuk menentang kekuatan yang menakutkan seperti ini. Jumlah peserta pertemuan 4 pavilion musim ini adalah sebanyak 53 orang. Itu sudah termasuk 4 murid dari 4 pavilion, dan hanya akan ada 8 orang yang akan tersisa, ucap Lei Zunze. Terlihat sepertinya Tetua Lei benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas di pertemuan 4 pavilion musim ini, ucap Feng Zunze sambil melihat ke arah Feng Qing'er. Saudara Peng terlalu banyak berpikir. Muridmu sendiri yaitu Mu Qingluan adalah seseorang dari keturunan suku burung mitos kuno. Jika garis darahnya terbangun, tentunya dia juga akan dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda, ucap Lei Zunze sambil tertawa. Mendengar hal itu, Feng Zunze hanya tersenyum tanpa ekspresi dalam menghadapi kata-kata Lei Zunze tersebut.
Kemudian Wang Quanzunze yang berada di sampingnya malah mengerutkan keningnya. Wang Chen adalah bisa dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit celah ketika dia dibandingkan dengan Feng Qing'er. Tampaknya posisi pavilion musim semi kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama pertemuan kali ini. Pavilion musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 pavilion. Namun, Wang Quanzunze tidak berdaya untuk hal yang satu ini. Bagaimanapun, pavilion musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 pavilion lainnya ketika dalam kompetisi generasi muda. Kemudian dari kejauhan mata Xiaoyan terfokus kepada Feng Qing'er saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan bahaya yang samar ketika menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak dapat dijelaskan. Xiaoyan merajut alisnya, matanya dengan tajam melihat ke sekeliling arena. Pada saat itu, setiap sudut arena memiliki beberapa peserta yang berdiri dengan wajah tidak biasa. Orang-orang ini semua sangat muda tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, merekalah yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Kemudian, tiba-tiba tatapan Xiaoyan berpindah kepada seseorang yang berpakaian merah tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada. Dia merasa agak akrab untuk beberapa alasan yang tidak diketahui terhadap orang ini. Penampilan dan postur orang ini sepertinya sangat dia kenal. Setelah diperhatikan beberapa lama dan secara lebih jauh, dia terkejut ternyata orang itu adalah Lin Yan. Hah? Apa yang sedang dilakukan oleh orang itu di sini? Ucap Xiaoyan. Lin Yan adalah seseorang yang telah menemani Xiaoyan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat hendak menyerang sekte Mystic Cloud. Namun setelah pertempuran berhasil dan ketika Xiaoyan pergi ke lembah untuk melakukan pelatihan, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing akhirnya meninggalkan Kekaisaran tanpa bertemu dengan Xiaoyan kembali. Dari kejadian itu, Xiaoyan merasa punya hutang budi yang belum bisa terbayar kepada mereka. Namun ternyata, sekarang dia bertemu dengan salah satu di antara mereka di dalam kondisi yang tidak terduga. Kemudian tiba-tiba Lei Zunze meminta perhatian semua orang dan berbicara. Karena semuanya sudah berkumpul, kompetisi akan segera kita mulai. Gong! Suara gong pun terdengar sebagai tanda dimulainya kompetisi. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, semua peserta pun bersiap dan mereka saling menatap satu sama lain untuk saling menyerang. Mereka sadar kompetisi ini sangat keras dan kejam. Hanya ada 8 orang di antara 53 orang yang akan tersisa. 4 dari 8 posisi tersebut sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Dengan kata lain, hanya tersisa 4 posisi saja yang akan diperebutkan oleh 49 orang lainnya. Sementara atmosfer di arena sedang tegang, sisi-sisi pinggir di sekitarnya malah menjadi tenang. Banyak mata yang menatap ke arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalamnya semuanya dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda. Sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Tentunya, pertempuran orang-orang ini akan menarik perhatian banyak sekali orang. Xiaoyan yang menemukan sosok Lin Yan, matanya tidak bisa teralihkan darinya. Bintang 4 Do Huang mungkin dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi sepertinya hampir tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Terakhir bertemu dengan Xiaoyan, kekuatan Lin Yan hanya berada di kelas Do Wang. Sepertinya dia bisa sampai seperti sekarang ini, itu adalah karena hasil latihan dia yang sangat keras. Namun kenapa Lin Xiuya dan Liu Qing tidak bersamanya? Mereka bertiga seharusnya pergi bersama-sama, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, arena telah jatuh ke dalam kondisi kekacauan yang parah. Suara bertabrakannya doki dan benturan pisau bergema di mana-mana. Dalam situasi kacau seperti ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus memuntahkan darah dan akhirnya menyerah meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Sungguh pertarungan yang sangat keras. Namun walaupun begitu, ternyata Lin Yan benar-benar telah melebihi harapan Xiaoyan. Kekuatannya hanya bisa dianggap menengah di antara semuanya.
Namun kenyataannya dia tidak tersingkirkan sampai sekarang dan masih bisa bertahan menghadapi gempuran kekuatan orang-orang yang ranahnya ternyata lebih jauh di atas dia. Kelincahan Lin Yan ini tampaknya sangat aneh. Tapi ini tidak biasa. Jurus apa yang sebenarnya dia gunakan? Ucap Xiaoyan yang merasa penasaran. Aku pikir orang ini benar-benar telah mendapatkan pengalaman yang cukup hebat selama bertahun-tahun ini. Syukurlah dia bisa mendapatkan banyak hal setelah terakhir kita bertemu. Aku berharap dia bisa bertahan sampai akhir tentunya. Kemudian, mata Xiaoyan berpindah kepada 4 orang lainnya yang sudah dia kenal sebelumnya, yaitu Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Yin, dan Wang Chen. Seperti yang diduga, keempat orang ini mendominasi pertandingan dan tidak ada orang yang berani gegabah untuk melawan mereka. Peserta lain sangat tahu bagaimana kemampuan mereka yang bahkan masih mampu untuk berhadapan dengan ranah Dozong. Orang-orang lebih memilih untuk melawan orang lain yang kekuatannya sebanding dengan mereka, bahkan lebih lemah daripada harus melawan mereka berempat. Mereka semua lebih mencari aman untuk memperebutkan 4 posisi yang tersisa. Karena hal itu, banyak sekali tatapan tajam peserta lain yang ditujukan kepada Lin Yan. Dikarenakan dia adalah orang dengan ranah terlemah di sana, yaitu bintang 4 Do Huang, sehingga banyak orang dengan tingkatan Do Huang yang lebih tinggi mengincarnya. Salah seorang bintang 8 Do Huang menargetkan Lin Yan dan terus menyudutkan Lin Yan dengan pedangnya sampai dia merasa kewalahan. Walaupun jurusnya seperti tidak wajar, tapi itu membuat Lin Yan tidak bisa berdiam diri menghadapinya. Setiap orang memiliki zona serang masing-masing di arena tersebut. Ketika seseorang masuk ke dalam zona serangnya, dia akan menyerang orang itu dengan membabi buta. Perebutan 4 posisi tersisa ini memang sangat brutal. Xiaoyan yang berdiri di atas batak kayu, matanya menyipit saat dia memperhatikan yang terjadi kepada Lin Yan. Dia tidak akan berdiam diri saja melihat Lin Yan mati di pedang orang lain. Jika sampai membahayakan nyawanya, dia tentunya akan menyelamatkannya. Kemudian, mata Xiaoyan berhenti di seseorang yang berbaju putih hitam dan berambut sedikit merah dengan wajah dingin yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tiada lain adalah Wang Chen. Sepertinya dia sudah berencana untuk menyerang Lin Yan. Dasar berdebah, hati Xiaoyan pun berubah menjadi dingin melihat gelagat Wang Chen. Terlihat, Wang Chen bersiasat untuk segera menyerang Lin Yan dengan membabi buta. Berbagai serangan yang dilancarkan peserta lain kepada Lin Yan membuatnya lebih mudah untuk memaksa Lin Yan keluar dari arena ketika dia masuk ke dalam area serangnya. Di antara banyaknya serangan yang diterima Lin Yan, sebuah serangan mendadak berhasil dilemparkan ke arah Lin Yan tepat di lehernya dan membuat Lin Yan terjatuh. Lin Yan sudah merasa tidak berkutik dengan semua serangan yang dia terima, dan pada akhirnya, mau tidak mau, membuat dia harus mengaku kalah. Namun mendengar hal itu, Wang Chen hanya tertawa dan mengejeknya. Dia adalah orang yang haus darah dan tidak mudah puas, jadi bagaimana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja? Sialan, kamu bajingan tidak tahu malu, ucap Lin Yan dengan perasaan tak berdaya ketika dia melihat Wang Chen tidak membiarkan dia pergi meskipun telah mengakui kekalahan. Sekarang Lin Yan berada di dalam genggamannya Wang Chen. Dan dalam keadaan yang tidak berdayanya ini, sebuah serangan pilar hitam ditembakkan seperti ular berbisa, melesat dengan cepat dan menyerang bahu Lin Yan. Akibat serangan itu, Lin Yan memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya terluka dan terseret ke tanah sepanjang puluhan meter. Namun tidak cukup sampai di situ, kemudian Wang Chen segera berlari seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Pisau di tangannya dengan kejam ditusukkan berkali-kali ke dada Lin Yan, dan hal itu membuatnya terlihat jelas sangat tersiksa. Orang-orang yang melihat kejadian itu juga tidak terima dengan tindakan kejam yang dilakukan oleh Wang Chen. Namun ternyata, hal seperti ini kerap seringkali terjadi dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa sikap Wang Chen memang selalu bertindak kejam dan semaunya tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Sial, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia tidak memikirkan kehormatan pavilionnya sendiri? Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning ini memang sangat kejam. Berbagai celaan semakin banyak dilontarkan orang-orang kepada Wang Chen yang menyaksikan pertarungan itu. Di tengah kondisi Lin Yan yang sudah tidak berdaya, dia pun hanya bisa pasrah dan berkata dalam hatinya, "Apakah aku akan mati di sini?"
Namun tanpa diduga, seperti pada cerita-cerita superhero lainnya, pahlawan akan selalu muncul di saat-saat yang genting. Ketika dia bersiap untuk menunggu kematiannya, tiba-tiba tubuhnya tanpa sadar ditarik mundur ke arah seseorang dan kemudian sebuah tangan hangat menepuk bahunya. Hei kawan, apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mencari mati? Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik badan dan kedua matanya melihat wajah seseorang yang dikenalnya. Shh, jangan bilang apa-apa. Xiaoyan hanya tersenyum dan berbisik ketika dia melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Kemudian Lin Yan pun berkata, "Baiklah, tapi kenapa kamu datang ke dataran tengah?" "Sekarang bukan waktunya untuk kita mengobrol," jawab Xiaoyan dengan tenang. Melihat hal ini, para penjaga sudah bersiap untuk menyerang Xiaoyan. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kompetisi ini?" Lebih dari 12 orang ahli pavilion angin petir dengan sayap dokinya menggantung di udara dan mereka mengepung Xiaoyan. Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak dapat terus menyerang siapapun yang sudah mengakui kekalahan. Namun orang ini malah mengabaikan peraturan itu. Alih-alih mengejar dia, mengapa semua orang malah menanyaiku? Xiaoyan berkata sambil meraih bahu Lin Yan. Xiaoyan tidak ingin mengekspos identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia menekan suaranya dengan sengaja, menyebabkan tampak sedikit serak. Walaupun yang dikatakan Xiaoyan benar dan mereka melihat sendiri kejadian itu, tapi dia adalah anggota dari pavilion musim semi kuning. Ditambah lagi, Wang Quanzunze saat ini berada di sana. Tentu saja, mereka hanya bisa memilih untuk menutup mata dan menganggap semuanya tidak terjadi apa-apa. Dia hanyalah seorang sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Jadi tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Memang apa hebatnya dia, ucap Wang Chen. Sebuah amarah besar terlihat di mata Lin Yan ketika dia mendengarkan hal ini. Dia baru saja mau melangkah maju, tapi sudah dicegah oleh Xiaoyan. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas sebatas itu. Alasan kamu dapat bertahan hingga sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi pavilionmu, ucap Xiaoyan sambil tertawa meremehkan Wang Chen. Mendengar itu, Wang Chen pun terlihat marah dan bersiap menyerang Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan menahan kekuatannya di level 8 Dohuang. Dia merasa belum saatnya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Bahkan, Wang Quanzunze mengalami kesulitan ketika dia mencoba melihat kekuatan Xiaoyan. Dia merasa terhalangi oleh kekuatan panas yang luar biasa ketika mencoba membacanya. Namun dia mengira kalau kekuatan Xiaoyan setidaknya berada di puncak Dohuang. Dia nggak update kayaknya kalau Mang Ouyang udah dozong. Sementara Wang Quanzunze merasa tercengang oleh hal ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama. Mereka semua merasa terkejut. Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ditambah lagi, 4 Tuan Dozun juga telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala masing-masing. Harus bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ucap Lei Zunze. Ayolah, lakukan sesuai aturan saja. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus menderita hukuman yang berat. Biarkan saja dia menerima 50 serangan guntur dan mengusirnya dari gunung petir. Wang Quanzunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Dia bukan orang yang salah, kawan. Apakah kamu mau mencoba membuat Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil karena menghukum orang yang tidak bersalah? Sanggah Feng Zunze sambil tertawa dan melirik ke arah Wang Quanzunze. Ya, Feng Zunze memang benar. Meskipun orang ini telah menginterupsi kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah melanggar aturan. Kemudian perdebatan di antara keempat Dozun pun terjadi di sana. Hei bocah, karena kamu berpikir kalau Wang Chen bisa bertahan sampai sekarang itu karena dia bergantung pada pavilion musim semi kuningku, aku akan memberimu kesempatan untuk melawannya, ucap Wang Quanzunze. Wang Chen terlihat senang mendengar itu.
dan lidahnya menjilat-jilat pisau tajamnya seakan dia bersiap untuk menghabisi Xiaoyan. Kemudian ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiaoyan dan berniat untuk pergi. "Jangan pedulikan orang-orang ini. Ayo kita pergi dari sini." Melihat itu, mata Xiaoyan menatap tajam pada Wang Chen dan tangannya pun mengepal dengan erat. "Xiaoyan, jangan gegabah." Lin Yan buru-buru berbicara. Dia khawatir ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang mulai marah. Xiaoyan pun akhirnya menoleh dan tersenyum. Setelah itu dia berkata, "Tenang saja. Seseorang seperti kita tidak akan lebih lemah daripada orang yang tidak bermoral dari pavilion musim semi kuning itu." Xiaoyan perlahan melangkah maju dan matanya menatap Wang Chen kemudian berkata, "Majulah."